Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan saya untuk memenuhi tugas diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon izin menyampaikan saya dapat tugas untuk melakukan aksi nyata ini sebagai pemenuhan tugas modul 1.4 berkaitan dengan presentasi apa yang sudah saya pelajari di CGP angkatan 9, dan harapannya ini bisa disampaikan dengan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah dapat kesempatan dengan 5 atau beberapa guru di SMP Negeri 2 Pekalongan. Baik, langsung saja untuk kegiatan pagi ini. Yang pertama berkaitan dengan budaya positif. Ya, untuk kegiatan budaya positif ini kalau kita sampaikan bahwa lihat budaya di sekolah dan budaya yang nanti disampaikan ini kira-kira relasinya sudah tepat belum? Nanti kita akan melihat. Sebelum ke materi, tujuannya yaitu tujuan kegiatan hari ini adalah melakukan diseminasi tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staf. Yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Pekalongan. Artinya ini seluruh warga sekolah untuk penyampaian budaya positif yang nanti diwakili Bapak Ibu guru di sini. Sekarang kita sebagian dulu. Coba Bapak Ibu guru perhatikan, di sini ada gambar yang abstrak ya kira-kira. Coba berapa banyak hewan yang ada pada gambar tersebut? Monggo, kira-kira ada berapa? 5, 6. Mbak Lutfi? 10. 11. 9 banyak. 10. Nambah 1. Mbak Budi? Baru 9. Yakin? Oh, 10 ekor. Ada ekor berapa? 9. 10. Kota Menteri, Pak Budi berapa? 10. 11. Masih 10. Oke, ada yang 10, ada yang 11. Kita lihat bersama. Tenor. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Ya, ternyata ada udang. Ya, Ada ada udang, ada ayam betina, Berang-berang nih dua ini kok kayak. ada berang-berang, Berang-berang ya. berang-berang laut. Ada apa lagi kira-kira? Kepala burung. Ada buaya, Kepala burung kan tak ketok. Ikan pedang loh. Ini lembar-lembarnya ketok. terus ayam gua sebenarnya. Pak. Iya. Ayam betina. Ayam betina pun bukan betina nih sih. Apa jadi ayam? Keledai. Kenapa betina jadi ayam, Pak? Kamu itu sayapnya tuh. Imajinasi. Ya, ini kita ada buaya, ada lumba-lumba, kepala burung ini begini ini. Iki cok ya, ini ikan, matanya ikan betul. Yang sama mana? Berang-berang nggak ada ketok. Pak. Yang kelihatan kura-kura, gajah setuju, kedelai, keledai setuju, nyamuk, anjing, kucing, ikan pedang, ketek, ular, tikus. Satu yang nggak setuju berapa? Udang, satu. Apa? Kepala burung 2, berang-berang 3, terus Ayam betina itu Ayam nasi sudah. ayam 4, ayam betina pengarang berarti ya. 4 tadi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kurangi 4, berarti ada 13 gambar. Oke, tepuk tangan.
Ya, intermezzo aja, ya intermezzo untuk kita agar lebih fokus saja. Baik, lanjut. Nah, sekarang konsep inti budaya positif, ya. Konsep inti budaya positif di sini ada 8 item yang nanti akan saya jelaskan apa aja. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, ini nanti yang menjadikan kita akan seperti apa sih guru, posisi kita. Ini penting banget buat kita. Yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah ini. Inti pokoknya adalah bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru dan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke sini tentunya kita harus memahami yang ada di materi sebelum ke posisi kontrol guru. Tapi saya mencermati untuk yang paling penting adalah posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, apa itu? Ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang untuk kegiatan CGP ini kita fokusnya adalah profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan kebetulan memang diarahkannya ke sana terus. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, fokusnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ini mitosnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ini ilusi, artinya salah. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, betul apa salah? Salah. Ya, artinya kalau kita berfokus pada siswa, ya kita guru tidak boleh memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, sekarang dengan adanya suara anak, bagaimana caranya kita harus mengikuti perkembangan anak, sesuaikan dengan kondisi anak. Ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dapat bermanfaat, ya tidak semuanya. Ya. Apa itu? Ya. Sekarang disiplin positif. Pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, apakah makna kata disiplin? Kira-kira disiplin itu apa? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Kalau dengar kata disiplin, orang itu disiplin, bagaimana Bapak Ibu? Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Karena tepat waktu, berarti tegas. Seperti Sesuai dengan aturan. sesuai dengan aturan, disiplin. Gitu ya. Nah, sekarang disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya. Jadi kalau disampaikan tadi mengikuti sesuai dengan aturan, tegas, ini intinya adalah ini, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, sehingga mereka melakukan kegiatan tidak ada takut diancam atau takut dihukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nanti akan kita jabarkan. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, berarti yang disampaikan tepat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Ya, tujuannya adalah menjaga disiplin positif di sekolah. Intinya begitu. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang disampaikan oleh William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Diane Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan itu seperti apa? Seperti kalau kita ini contohnya. Nilai kebajikan, nilai disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan organisasi profil pada Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian AIBO Primary Years Program, ya, toleransi, rasa hormat seperti PKN ya, integritas, mandiri, menghargai, keintahuan dan lain sebagainya, percaya diri. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus, hati artinya jujur, pendengar yang aktif, tidak mendorong orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kalau kita berbicara dengan disiplin positif, tujuannya adalah menumbuhkan nilai kebajikan tanpa ada paksaan. Jadi mereka mengikuti aturan adalah komitmennya. Ya, dan paling penting adalah orang itu harus memiliki keterampilan hidup atau life skill. Ya, yang menentukan mereka sukses di luar sebenarnya adalah bagaimana mereka mempertahankan nilai kebajikannya dan mempertahankan disiplin positif yang mereka percayai. Tegas untuk terus mengikuti nilai kebajikan yang dia percayai. Maksudnya di situ. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada 5 ya. Kita sudah belajar tadi disiplin positif, nilai kebajikan. Sekarang 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, sandang pangan papan, ya sebenarnya gitu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang, ya, dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar tentang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini rangkuman kebutuhan manusia 5. Dan sejatinya kita punya semua. Apalagi anak-anak kita. Pengen kesenangan terus jampos, ya. Pengen kebebasan, dia pengen mandiri, ya, pengendalian diri, mencoba hal baru, kadang abstrak, nyambung gitu kan, out of the box bahasanya gitu. Penguasaan, pengen diakui, nah, harga diri, orang pengen kalah apa gitu ya, kalah nangis, kita ingin nangis, ingin berprestasi, nggak pengen ikut program, malah pengennya belajar nilai 100 terus, gitu. Nggak ingin ikut ulangan harian, pengen ikut program untuk medali, ya. Kasih sayang, ya kan, ingin diterima di lingkungannya, menjadi bagian dari kelompok, biasanya ngegeng yang di kelasnya betul-betul. Bertahan hidup jelas, ya, mereka dimakan untuk tempat tinggal. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya sudah dimiliki oleh kita semua. Nah sekarang kita mengacunya kepada anak-anak. Anak-anak itu butuhnya apa sih dari 5 ini yang paling banyak, kira-kira apa? Yang dominan, kesenangan. Sekolah ini senang-senang Pak. Nah kita sebagai orang dewasa bertahan. Tapi kita pernah merasakan itu ya? Sudah lewat masanya? Ya, sudah selesai. Oke. Nah sekarang ini pertanyaan penting. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, kita setelah tepat waktu sesuai dengan kondisi.
Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru dicontoh oleh murid-murid Anda? Kira-kira bagaimana Pak Bu? Kedua. Yang kedua, Kalau menggunakan foto pasal. Mbak Robi, yang kedua? Yang kedua, saya dulu PKN. Harusnya, gimana? Pak Budi? Top yang kedua. Yang kedua. Oke, berarti kan kita sebagai guru memang sudah Iya. cocok. Ya, memang profesinya guru walaupun cocok satunya. Tetap ada bagaimana kita mencontohkan seperti teladan itu, dan dalam hati kita juga berusaha menerapkan disiplin positif yang sudah kita yakini nilai kebajikannya dan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kita untuk bertahan hidup, sehingga kita harus tetap menjadi suri teladan bagi murid-murid kita. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Untuk ekstrinsiknya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka berperilaku seperti ini untuk biar aku nggak dihukum, biar aku nyaman. Ya kan, anak-anak kita datang tepat waktu, datangnya cepat-cepat layu biar nggak dihukum, biasanya ketemu saya di depan. Nah, nanti kita akan sebagai posisinya sebagai apa, posisi kontrol kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Anak-anak berjuang di Kopdel karena kita masih banyak kegiatan di Kopdel, mendapatkan penghargaan, pengakuan, medali. Ya kan? Ini motivasi ekstrinsik. Ingin dilihat teman-temannya nek juara keren. Itu anak-anak motivasinya seperti itu. Ya. Kemudian ini yang intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini beda lagi. Kalau ini dari ekstrinsik, ya, dari luar, ini dari dalam. Dari dalam itu tergantung macam-macam karakter anak. Anak yang boleh hendak, ya sakarpe. Ada yang mengklaim, aku ingin biar dihargai, biar aku pede, biar aku bisa menunjukkan jati diri saya. Gitu. Kalau ini kan takut dihukum, ini hanya ingin mendapatkan imbalan. Jadi punishment and reward. Ini pengen dapat reward, ini nggak pengen jadi dapat punishment. Tapi kalau ini, ya dia nggak peduli dengan ini. Fokusnya adalah untuk dia menghargai diri sendiri. Saya tepat waktu karena saya menghargai diri saya dan saya menghargai orang lain. Gitu. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai diri sendiri dulu. Gitu. Itu untuk motivasi pelaku. Jadi motivasinya ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Gambarannya itu, ya, walaupun contohnya banyak. Nah, sekarang pertanyaan reflektif. Ini ada studi kasus, coba ya kita simak bersama. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, jawabannya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut, aku kan nulis guru PJ apa enak, ya. Orang mungkin. Iki ditinggal wae ketoke pengen apa ditinggal Pak, ngono jajar gitu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Banyak anak-anak itu berkreativitas, mending nah buku ya. Soalnya meja Pak ya gitu. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Irfan menjadi buku, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, kaget, ya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Fokus tadi ya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidung. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak setuju. Ini tidak ada namanya Pak Seno di sini jadi anak. Kenapa? Buatnya sekali dulu nanti kali. Karena justru itu membuat si Irfan makin benci dengan pelajaran matematika. Makin benci dengan pelajaran matematika. Karena
ketika mungkin yang benci pelajarannya, tapi ditambah seperti itu jadi makin benci dengan gurunya dan sudah komplit. Tidak ada motivasi sama sekali. Benci gurunya, benci mata pelajarannya, nanti dipermalukan jadi benci, itu jadinya komplit, justru tidak mau belajar. Oke, baik. Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau nanti kita akan belajar hukuman, konsekuensi, keyakinan kelas dan sebagainya. Kira-kira Pak Budi? Menurut saya sebuah tindakan hukuman. Iya. Karena dia merasa bahwa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Jadi dia dihukum karena ketika pelajaran matematika tidak fokus dan coret-coret, dan hukumannya malah menjatuhkan mentalnya si Irfan. Ya, nah ini posisi kita sebagai guru akan seperti apa? Apa hukuman, konsekuensi, dan nanti kita akan melihat. Ya, oke, good. Nah sekarang ini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kita harus bisa membedakan ya apa itu hukuman. Baik, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau tadi yang kasus ini berarti hukumannya berupa psikis atau fisik? Psikis. Ya, karena dipermalukan. Nah, tadi yang disampaikan Pak, yaitu ini berupa hukuman dan ini spontan, tidak direncana oleh Pak Seno. Maka kamu salah begini, kadang kita seperti itu. Ya, dan sering lah. Ya, saya yang sering maksudnya. Gitu. Nah sekarang kita ke pengertian konsekuensi. Nah, bedanya apa? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kegiatan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ditentukan. Kalau misalkan kita ngobrol di kelas, apa? Yang ngerjakan PR 3 kali, apa? Mereka sudah tahu konsekuensinya. Tidak spontan, sudah direncanakan. Dan murid juga sudah tahu. Berapa kali nggak melakukan? Kayak saya misalkan terlambat 3 kali, berarti membersihkan area depan BK. Terlambat 5 kali, apa? Mereka menulis sendiri. Beda dengan nanti restitusi. Ya, jadi hukuman dengan konsekuensi berbeda. Kalau hukuman spontan nanti kita ada kesimpulannya. Nah, sekarang masuk ke restitusi. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya begini,
restitusi itu lebih fokus kepada diskusi. Ya, nanti kita akan praktek ya bagaimana penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kata kuncinya adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Bukan kita yang menentukan hukumannya, tapi mereka yang sadar akan kesalahannya dan harus seperti apa. Ya, tidak harus diberikan konsekuensi atau hukuman, tetapi menemukan cara yang paling tepat bagi mereka. Ya, kemudian, nah ini kesimpulannya. Dari ketiga tadi, ya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena tidak ada informasi. Kamu kalau pelajaran matematika nulis-nulis, gambar-gambar, seperti ini nggak ada. Bersifat satu arah, berupa hubungan fisik dan psikis. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memutar murid. Ya. Dan ini yang paling tepat sebenarnya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kalau saya berbeda sedikit, restitusi ini seperti kita konseling. Jadi di PK itu kalau ada anak curhat, kita itu sebenarnya sebagai guru tidak boleh memberikan jawaban. Bu, pacarku, ini bu. Bu, PR-nya apa? Begini. Nah, kita nggak boleh, kamu harusnya begini. Tidak boleh sebenarnya. Kalau kita ada curhat atau konseling itu, kira-kira kalau PR-nya banyak, kamu harus bagaimana? Karena anak curhat itu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Biasanya itu harus bagi waktu. Bagi waktunya gimana? Terus dikejar sampai dia, oh iya. Karena kalau kita memberikan jawaban, kebetulan jawabannya tepat, alhamdulillah. Kalau jawabannya nggak tepat, malah akan disalahkan. Katanya Pak Sony suruh gini, akhirnya hasilnya gini Pak. Itu maksudnya. Ya, nanti kita akan mencari lebih jelas di materi restitusi. Nah, sekarang ini nih, ya, posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru di sini ada 5. Nah, ada yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ada guru yang sebagai teman, friendly banget lah. Ada yang tugasnya pemantau, ada yang tugasnya manajer. Kapan kita di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer, kita yang tahu. Nah, sekarang kita cari pengertian dulu. Ya, penghukum seperti apa dan lain sebagainya seperti apa. Dan kita nanti introspeksi. Kira-kira aku tuh pas kegiatan ini, kejadian ini aku sebagai apa? Nah, ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Hormat ya. Mabut biasanya. Karena dia tadi kalau hukuman berarti sifatnya tiba-tiba spontan. Ya, siswa tidak dilibatkan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi dia dibuat merasa dia tidak salah, tapi ditekan lagi. Bapak ibu itu sudah mengingatkan kamu. Apa kamu nggak sadar orang tuamu sudah begini-begini ya, seandainya gitu. Jadi mengarahkan anak itu biar dia tuh aku salah kok jawab gitu. Kan ada anak yang lento, ada yang merasa seperti itu ya. Yang ke 3 dan 4 sebagai teman, biasanya ayo dong, ya, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ya, ini lebih friendly, mengingatkan dia salah, tapi caranya lebih friendly, enak, nyaman. Ya. Yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya, evaluasi dan jangan diulangi lagi. Ini seringnya saya ini. Upacara, cek semua atribut dari kepala sampai kaki, yang tidak ada apa. Konsekuensinya adalah membeli di koperasi. Ya. Kadang sering seperti ini. Ya. Kadang sering berarti kadang. Ya. Nah, Bapak Ibu juga seringnya ini. Ya.
Ya, ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau manajer itu dia mengarah ke restitusi. Solusinya apa? Kalau tadi agak mending itu pemantau, dia mengembalikan ke konsekuensi. Yang paling aman di tengah-tengah adalah sebagai teman. Paling resiko sebagai penghukum. Ya. Saya punya pengalaman nyukur rambut bocah, ya orang tua komplain, ya saya punya pengalaman itu. Jadi posisinya sebagai penghukum, komplain itu tapi nggak ada sebagai manajer sama sekali. Ya. Ini untuk 5 posisi kontrol guru. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu sudah pernah melakukan semua? Paling berat perasaannya bagaimana? Yang mana kira-kira? Menghukum. Pengalaman apa Mbak Lufi? Bu Lufi yang pernah? Baik di sekolah sebagai guru ataupun sebagai kakak pembina. Yang telat. Hukuman telat masuk kelas, membersihkan sampah, tidak ada kesepakatan tadi ya, langsung spontan sebagai penghukum. Kalau Mbak Rosa, Bu Rosa pernah sebagai apa yang paling berkesan? Penghukum. Tapi yang berkesan penghukum. Mau memang menghukumnya nggak yang apa ya? Pengen menghukum tapi mendidik. itu Hukuman tapi mendidik. ya. Pernah membuat rasa bersalah ya? Nah, jelas. Pak Budi, penghukum. Kita guru PJOK biasanya telat 1 jam, 1 jam, 1 menit, 1 putaran lapangan dulu ya Pak Budi. Zaman kuliah itu memang di PJOK mungkin mindset yang terbangun adalah kalau telat PJOK masih suruh push up, suruh lari, karena memang mindset di pikiran kita dan kita sudah praktek, maka Pak praktek di kampus 1 menit 1 putaran ya Pak Budi ya, masih ingat atletik itu Masih 1 putaran. 6 menit 6 putaran. Nah, namanya teman-teman udah kita nggak berangkat sekali tuh. Karena waktu kita lagi 30 menit, ini 30 putaran udah lama kasih sana. Lap-lapan. Mungkin dulu dosennya belum mendapatkan pelajaran ini. Kita juga belum. Ya kan ini. Gue bertelat di sana nih. Terus piro. Nah, akhirnya membuat merasa bersalah. Oh, berarti tidak ada masalah teman. Ayo dong ikuti Rano, guys. Ya. Kemudian pemantau konsekuensi bagaimana gitu. Yang manajer nggak mungkin zaman dulu. Sekarang kita tahu ya kapan kita sebagai manajer, kapan kita sebagai pemantau, kapan kita sebagai teman, dan kapan sebagai penghukum. Tapi dari disiplin positif atau budaya positif yang saya sampaikan hari ini, arahnya adalah Bapak Ibu harus bisa menjadi seorang manajer, yaitu menemukan bagaimana siswa memperbaiki kesalahannya. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Ya, Bapak. Sekarang lah ini keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini yang sekarang digembar-gemborkan, di-sharing, dipublish bahwa kata-kata peraturan kelas dikonversi menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bahkan dianjurkan di sekolah itu malah fokusnya adalah membuat keyakinan kelas. Jangan membuat peraturan, karena kalau peraturan fokusnya adalah menghukum. Kalau keyakinan bisa masuk ke konsekuensi atau restitusi. Sekarang ini kita pelajari. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya dan menjadi
tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar menulis rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan nilainya. Jadi kita simpulkan bahwa perbedaan keyakinan dan peraturan ini adalah ketika membuat keyakinan kelas, tentunya ada kesepakatan dengan anak-anak. Contoh, tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, keyakinan ini tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Jangan, dilarang, tidak boleh itu kata-kata itu dihilangkan, menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh makan ketika pelajaran. Dan nilai kebajikannya apa? Yang tadi. Misalkan, jika ada teman berpendapat mendengarkan, nilai kebajikannya berarti menghargai. Jadi keyakinan berarti dibuat untuk menumbuhkan nilai kebajikan yang ada di kelas. Nah, kira-kira dari nilai kebajikan tadi, Bapak Ibu masih ingat nilai kebajikan? Ini contoh Bapak Ibu, kalau nilai kebajikan contohnya apa nih? Menghargai, kira-kira peraturan atau keyakinan kelasnya apa? Nah, jika ada yang berpendapat berarti mendengarkan. Kalau nilai kebajikannya dapat dipercaya, ketika ulangan, ketika ulangan mengerjakan sendiri. Ya, kemudian kalau nilai kebajikannya empati, kelasnya dulu. Nah, ini bagian. Kira-kira ngedeng-ngedeng itu. Komitmen, percaya diri, kira-kira apa nih? Memberikan terbaik dari diri, pendengar yang aktif, dapat dipercaya, lurus, integritas, rasa hormat, toleransi. Ya, jadi keyakinan kelas itu dibuat untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau peraturan cenderungnya adalah fokus ke satu arah. Ya, dan mentalnya guru sebagai posisi kontrol, penghukum dan pemantau. Ini maksudnya. Nah, sekarang ini pembentukan keyakinan kelas. Itu apa? Itu untuk wali kelas atau semua guru mapel? Sebenarnya masing-masing mapel. Oh, Masing-masing mapel berbeda Ibu. Contoh saya untuk keyakinan kelas kesepakatan, misalkan pembelajaran dimulai keterlambatan boleh 10 menit. Jadi kata-katanya tidak boleh terlambat, salah. Keterlambatan diberi toleransi 10 menit. Setelah pembelajaran PJOK wajib berganti baju seragam sekolah. Dibuat lebih positif. Gitu. Setiap kalau IPS apa? Ada keyakinan peraturan bersama, keyakinan bersama kesepakatan. Ya kalau keyakinan mungkin hampir sama itu Pak. Telat masuk kelas ya. Kalau telat masuk kelas masih memberikan toleransi kurang lebih 10 menit. Nah, berarti kan kesepakatan bersama. Ya. Nih, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya simpel, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, ini sesuai dengan kondisi kelas. Kalau Mbak Rosa IPA apa? Kalau saya sebenarnya keyakinan kelas itu kalau misalkan mereka tidak berangkat entah itu alasan apapun, nah di pertemuan selanjutnya kalau bisa mereka bisa tanya teman ibu kemarin saat saya tidak berangkat itu ada kesulitan apa? Oke. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dengan saat membuat keyakinan kelas. Jadi mereka mengusulkan semuanya. Usulin apa, diresum. Karena kan sama mungkin. Ada yang langsung, siapa yang mengusul, ada yang tertulis dulu. Pak, boleh minum Pak ketika pembelajaran. Silakan, setuju, sepakati. Boleh tidur Pak ketika pembelajaran. B, setuju nggak setuju? Berarti di sela-sela pembelajaran diselingi dengan SPG. Nah, ada istirahat. Kita pelatihan itu sih, ya. Gambarannya begitu. Nah, sekarang contohnya, selalu bersikap positif
senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan mengenal orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh sederhana. Senantiasa membantu, jika ada teman yang contoh sakit, dia otomatis ya bergerak. Berkomitmen terhadap tugas, setiap tugas, jika ada PR harus dikerjakan, harus dikumpulkan. Maksudnya kata-katanya simpel. Ini kan kata-kata kita, kalau kata-katanya simpel bagi anak kan berpikirnya berbeda. Ya nanti Bapak Ibu yang membuat sendiri kata-kata. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, artinya menjaga barangnya sendiri, tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah, tidak boleh itu kan kata-kata negatif. Ya, kita percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya, sekarang kita dilarang untuk bawa HP, harapannya bisa aman. Tapi kan anak-anak juga sekarang colong-colongan ya bawa HP. Nah, ini kan kesepakatan sebenarnya. Kalau kita kemarin disampaikan sekolah dilarang membawa HP, itu suatu peraturan langsung. Sebenarnya kan kalau kita bisa siasati penggunaan kebijakan HP di kelas tergantung kepada guru. Kesepakatannya jika pembelajaran berlangsung HP dimasukkan tas. Itu langsung. Tapi kita sudah sepakat Bapak Ibu guru dan orang tua untuk tidak boleh membawa HP, ya sudah. Nah, sekarang ini yang paling penting dan sesi terakhir kita. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini, ya kenapa kalau disebut segitiga restitusi? Karena kita tentunya segitiga dan kembali lagi. Ya, bentuknya segitiga yang hijau ini langkah pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Sebelum melakukan ini, biasanya kita sudah membuat keyakinan kelas. Contoh, saya kembali ke kelasnya Bu Hania, biasa anak-anaknya unik dan asik, ya. Mungkin ada pembuatan keyakinan kelas harus saling menghargai satu sama lain di kelas. Yang berikutnya berkolaborasi dengan teman-teman ketika mengerjakan tugas. Tidak, karena kita bahasanya tidak boleh ngegeng, tapi tidak boleh ngegeng kan bahasanya negatif. Jadi berkolaborasi dengan semua teman-teman kelas, itu keyakinannya. Lah ini keyakinannya yang ketiga. Kenapa? Nanti endingnya adalah mengembalikan ke sini. Setelah kita stabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya dan apa yang harus kita sampaikan kepada anak untuk membuat segitiga ini, segitiga garis ya satu segitiga tapi dibentuk dari 3 garis maksudnya. Nah ini kita pahami bahwa restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi penyelesaian masalah dengan siswa itu dengan dialog, dengan diskusi. Nah sekarang ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat anak berbuat salah, kita stabilkan identitasnya. Apa yang disampaikan kita sebagai guru, contoh berbuat salah itu wajar nak, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi anak itu kita kuatkan identitasnya bahwa itu salah, tapi kita tidak mengejudge bla 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 bla. Ibu bapak juga pernah melakukan itu saja seperti ya. Bu an rapodo, nenek podo barang ya jadi kita gitu. Makai podone to. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Biasanya kita langsung begitu, ya. Kamu salah, jangan. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah dan benar, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Contohnya ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita kan mesti, kamu tahu nggak itu yang dilakukan salah? Alasannya apa? Ya, alasannya apa itu nanti kita masuk ke validitas. Nah, kalau identitasnya kita yakinkan bahwa anak itu salah dan kita nggak menghukum,
kita mencari solusi bersama. Solusi endingnya apa? Solusi endingnya adalah di keyakinan kelas untuk menumbuhkan nilai kebajikan tadi. Jadi paham ya Bu ya? Buat kecepatan memang saya begini adanya gitu. Oke, sekarang yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tahu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya validasi tindakan yang salah ini fasenya adalah fase ingin berkuasa atau fase ingin senang-senang. Kamu kok membuli temanmu, alasannya apa? Ya kesenangan. Nah ini yang kita kuatkan di validasi tindakan yang salah. Ya, ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita tanyakan alasannya. Contoh, anak kita masih ingat kelas 8 kemarin, saya bal-balan di sliding, koncone ora trimo terus ngantem, masuk rumah sakit, ya kan? Ini gede sih kan, ya kan? Kita case-nya di sini aja. Ini kan dia berarti fasenya bukan kesenangan tapi penguasaan, karena temannya merasa di sliding bal-balan ini. Bal-balan seperahu tuh Pak, bal-balan kok di sliding, ini namanya sebab dia sliding. Mencoba jorok lah, malah kamu ngantem lah itu bal-balan apa enggak kan gitu. Nah ini kita validasi dan kita harus cari tahu alasannya. Alasannya apa? Dan kita kaitan lagi dengan kebutuhan dasarnya apa sih? Ingin diakui, ingin kalau kebutuhan dasar pertahanan hidup kayaknya enggak ya. Anak-anak kan enggak ya. Paling kesenangan, penguasaan, terus apa lagi tadi? Ya, yang paling utama anak-anak saya kesenangan usil. Ya, kayak anak-anak kemarin kalau kita sepatu, tangkap-tangkapan sepatu, mereka nggak pengen dikuasa menjadi penguasa, tetapi ya kesenangan, hiburan, tapi itu berbahaya. Ya, kita konseling dengan segitiga restitusi. Dan yang fase 2 ini tindakannya salah. Alasannya ditindakkan, dijelaskan. Oke, yang terakhir. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Intrinsik. Jadi kalau tadi bukan masa takut dihukum dan mendapatkan reward, tapi menumbuhkan bahwa apa yang kita yakini itu sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, kalau sudah ditanyakan, kamu alasannya apa? Oh, saya ingin ya hiburan aja Bu, senang-senang aja, guyon-guyon, tidak nangisan aja gitu. Nah, kita kembalikan. Kita punya keyakinan kelas, kita punya kesepakatan kelas. Kalau yang kamu lakukan itu membuat kamu senang, kira-kira menghargai, kan disitu ada saling menghargai satu sama lain. Tepat nggak? Kita kembali ke sana. Ya tepat tuh, tapi kok dilakukan terus kerja sampai nanti endingnya adalah apa yang harus kamu lakukan setelah kamu berbuat salah, sehingga konsekuensinya atau katakanlah dalam hukuman yang dia terima bukan satu arah dari anak tersebut mencetuskan, membuat pernyataan sendiri, saya harus seperti ini. Gitu. Dan apa yang telah disepakati bersama, ya kan, nilai kebajikan, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi inginnya seperti apa? Kalau dia ingin kelasnya itu banyak kesenangan, kira-kira seperti apa? Siapa tahu dia punya ide membuat keyakinan kelas yang tidak disepakati oleh teman-temannya. Yang kita akomodir, walaupun tidak harus terima. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, gambarannya seperti mengembalikan pada keyakinan kelas. Gitu ya Pak Guru ya. Ada gambaran apa yang saya sampaikan? Ya, sekarang penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial. Di sini tidak ditulis pedagogi. Ya, pedagogi itu berarti kan apa? Ya, cara ngajar. Yang kita tekankan untuk di budaya positif adalah satu kepribadian. Yang kedua, profesional sebagai guru bidang kita masing-masing.
Dan yang terakhir ini sosial. Karena kita efeknya kalau berbuat sesuatu takutnya anak itu apa ya? Nah, terus kecentok hati ini hilang sendiri. Dililing sampai tua, sampai besok dia dewasa. Termasuk saya mengalami, gitu ya. Sehingga kalian dulu pusing dia ngomong ini, gitu kan. Di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat dirinya. Tadi posisi kontrol kita sebagai apa? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya budaya positif itu adalah agar Bapak Ibu guru ini posisi kontrolnya cuma satu, sebagai manajer. Hanya itu sebenarnya untuk menciptakan, tapi prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Ya, sekarang untuk yang perlu ditekankan adalah bagi saya pribadi, Bapak Ibu guru harus memahami posisi kontrol dan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Coba sekarang kita simulasi Bapak Ibu. Simulasi kira-kira kalau ada kasus di sekolah kita yang sudah pernah apa Bapak Ibu yang pernah ditemui, kita akan menerapkan segitiga restitusi. Kalau kelas saya ngebesin dan sepeda. Ngebesin dan sepeda. Oke, kita simulasi Bu, coba bagaimana ngebesin dan sepeda. Temannya? Iya, yo ada yang temannya, ada orang yang tidak dikenal, pokoknya intinya kesenangan aja. Kesenangan. Oh gitu. Ada. Di sini, di sekolah. Iya. Ada. Oke, sekarang kita akan simulasi. Pak Budi akan bertugas sebagai siswa. Iya. Yang menjadi pelaku. Ya, pelaku ngebesin karena berolahraga biasanya. Jadi pelaku dan tersangka. Menjadi pelaku penggembesan sepeda di sekolah. Ya. Kemudian nanti Pak Anjas akan bertugas sebagai guru yang akan menerapkan ini segitiga restitusi. Jadi ibaratnya Pak Anjas akan mengonseling, menindak, memberikan pembinaan kepada Pak Budi. Kesalahannya adalah menggembesi ban sepeda temannya. Ya, ibaratnya Pak Budi ini kesenangan ya Bu ya. Tadi kebutuhan dasar manusianya kesenangan. Terus apa yang harus dilakukan oleh seorang guru kalau Pak Anjas harus berposisi sebagai among atau manajer? Ya, kalau posisi manajer itu berarti tadi apa? Posisi manajer, kita lihat posisi kontrol dulu. Yaitu memperbaiki kesalahannya, ya, dengan mengembalikan kepada keyakinan kelas dan siswa menemukan sendiri jawabannya. Oke, ya kita pakai di situ aja Pak. Ya, skenarionya gitu. Skenarionya adalah Pak Budi siswa yang bandel, ya, yang suka ngebeske motor sepeda teman-temannya, biar teman-temannya pulangnya jalan kaki. Ya. Terus DC, ya kan? Temannya DC dan Pak Budi ini ketahuan atau dilapor Pak Budi, ada Pak Budi lagi. Pak Budi ketahuan oleh guru BK. Dan Pak Budi dipanggil oleh guru BK, kemudian dilakukan pembinaan oleh guru BK. Guru BK-nya Pak Anjas. Pak Anjas mendapatkan laporan dari teman-teman, sepeda saya dikepasin terus Pak sama Budi Pak. Kira-kira dihukum Pak, dihukum. Nah, sekarang kita simulasi Pak Anjas sebagai guru BK, Pak Budi sebagai murid. Yuk Pak Anjas, saling berhadapan. Dan situ aja. Nah, kita melihat bagaimana Pak Anjas dan Pak Budi berperan. Di situ aja Pak, situ aja Pak. Ya. Oke, silakan Pak Anjas sebagai guru BK melakukan pembinaan menggunakan. Nah, ini pelapornya. Pelapornya. Dan kendala sekali, biasanya pelapor itu nggak dilibatkan sebagai saksi. Ini langsung dipanggil. Itu biasa. Monggo, ya silakan kamera roll action. Monggo. Gimana Mas, tadi katanya dapat laporan dari teman-teman. Tadi kamu menggembosi sepeda temennya. Tujuannya apa coba Pak? Pengen tahu coba.
Kata siapa Pak? Aku browsing Pak. Namanya siapa yang laporin Pak? Udah perlu Bapak sebutkan namanya, tapi sudah ada laporan dan orang itu memang dia Bapak yakin laporan itu benar. Coba tujuannya apa? Kamu pengen tahu? Apa kamu pengen marah sama anak tersebut sehingga biar dendam istilahnya, biar anak itu jalan kaki? Coba pengen tahu tujuannya apa Mas? Sebetulnya sih usil aja Pak. Karena pengen lihat temennya ini menderita. Ya pokoknya usil, senang aja ngusilin teman sendiri. Nah, nanti pas pulang sekolah kan aku naik sepeda, dia malah nuntun sepedanya Pak, kayak gitu Pak. Coba yang posisinya dibalik, kalau sepeda kamu malah digembosi sama teman kamu, kira-kira kamu marah nggak? Ya pasti marah Pak. Akhirnya kan kalau misalnya sepeda kamu digembosi, kamu menderita, teman kamu juga lebih senang lagi. Akhirnya dendam-dendaman itu nggak selesai-selesai Mas. Iya. Kira-kira perbuatan yang kamu lakukan tadi ke teman kamu benar apa enggak? Menurut Mas coba. Ya kalau menurut saya salah Pak, karena itu merugikan orang lain. Ya. Terus selanjutnya hukuman apa lah yang biar kamu itu tidak akan mengulangi lagi? Coba pengen tahu biar kamu tidak mengulangi lagi. Untuk menebus rasa bersalah nanti sepedanya aku pompa Pak. Oh Iya. Aku pompa biar sama-sama biar pulang naik sepeda baru lagi. Gak ece-ecenan lagi. Nanti kan kita marahan malah repot Pak di kelas, geng-gengan malah gak akur. Terus jangan lupa minta maaf sama teman kamu biar rasa pertemanan juga ada. Iya Ya, seperti itu ya. Ya. Ya, senang sebagai kelas. Siap. Oke, kita ulangan. Baik, Bapak Ibu, ya, yang dilakukan oleh Pak Anjas dan Pak Budi kira-kira kalau tadi menstabilkan identitas dari Pak Anjas menanyakan apa? Tahu berarti. Jadi apa tindakannya? Tindakan apa? Tapi ada satu titik di mana Pak Anjas tidak menanyakan di sini Pak Anjas tidak mencari siapa yang salah. Oh iya. Nah, itu belum, ya. Langsung. Nah, kan ini harus ditanyakan dulu identitas. Kalau tadi kamu salah, oke, ya. Tapi kan takut anak. Berarti saya salah nih. Nah, kalau sudah disebutkan di sini Bapak nggak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan. Akhirnya anak tenang. Aku orang bakal dihukum yang solusi ya. Gitu. Jadi posisi itu yang paling penting Pak Anjas. Oke, sip. Itu ya. Kemudian dari sisi menstabilkan identitas kurang sedikit. Kemudian validasi tindakan yang salah sudah tepat ya tadi ya. Menanyakan alasannya dan Pak Budi menjawab apa tadi? Usil ya, keusilan ya, dan ya kesenangan ya. Kemudian untuk fase terakhirnya menanyakan keyakinan, ada satu titik tadi sudah tepat, cuma Pak Anjas sudah menemukan ini. Solusinya apa? Pak Budi menjawab memompa. Ya, berarti kan dia berbuat sesuatu salah, mempesi, untung nggak dibocor ya. Bocornya berarti tambah manual sendiri yang dibawa. Ya, memompa sendiri. Cuma saya cermati di Pak Anjas ini, kamu harusnya minta maaf. Ya, kata-kata itu harusnya muncul dari sendiri, Pak. Sebelum kamu melakukan mompa ban, kira-kira kamu ngapain dulu kepada orang yang dikempesi itu sepedanya? Terus kamu kan tadi dilaporkan temanmu. Kalau tahu siapa yang melaporkan, kira-kira harus bagaimana? Antem nih Pak, repot. Awas Pak, ancam. Nah, jadi kita menggali potensi bahwa anak itu menemukan jawabannya sendiri. Kita hanya mengarahkan dan tidak boleh memberikan jawaban. Jadi ini metode yang harusnya memang setiap guru punya, tidak hanya guru BK, tapi semua guru punya. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Budi sama Pak Anjas. Sekarang satu lagi skenario-nya nih, ya. Ini ibu-ibu nih skenario-nya nih. Simpel aja, singkat. Ini, nah ini kasus 2 yang berhubungan dengan BM Bapak Ibu. Kasus 1 ini kasus yang saya buat kasus ini yang memang ini
memang real. Makanya lingga. Lingga. Saya pakai bahasa nama asli anak. Lingga atau luai. Luai. Ini coba nanti Bapak Ibu-ibu yang menjadi simulasi. Lingga merupakan siswa kelas 9 yang terlibat perkumpulan basis, yaitu barisan siswa. Perkumpulan tersebut biasa melakukan tindakan BM atau bonek gandul truk ke arah Batang, Kendal, dan Semarang. Waktu itu Lingga bersama teman perkumpulannya bonek ke arah Semarang dan tertangkap polisi di Kendal. Dia dan teman-temannya kemudian dibina oleh polisi setempat dan diantarkan ke kota Pekalongan. Ini real karena saya sudah menanyakan. Ya, kegiatan yang dilakukan Lingga sangat beresiko tinggi karena tidak hanya menyangkut nyawa, namun juga ada indikasi terlibat geng premanisme. Selain itu dia juga masih menggunakan seragam dan alamater sekolah walaupun tindakan itu dilakukan di luar jam sekolah. Adapun kemudian Lingga dibina oleh tim BK dan Kiswan untuk mencegah terjadi. Lingga menyampaikan bahwa kegiatan bonek tujuannya solidaritas dan ingin melindungi teman-teman sekolahnya. Karena menurut Lingga, jika tidak ada yang ikut bonek, maka teman-teman sekolahnya mendapat ancaman dan intimidasi dari tim basis itu. Itu saya sudah melakukan studi kasus langsung dengan Lingganya. Nah sekarang coba kita simulasi, ya kita simulasi. Yang menganalisis sekarang Mbak Rosa. Setelah nanti Bu Lufi sebagai Lingga, Bu sebagai Lingga, Bu Ania sebagai guru BK atau tim kesiswaan. Ya, monggo. Nah, sekarang simulasinya adalah Lingga sudah dilaporkan ke sekolah oleh teman-temannya, kemarin ketangkap basis dan menjadi otaknya yang mengajak anak-anak bonek. Dan Lingga sekarang dibina di ruang BK untuk mendapatkan pembinaan dari BK. Nah, ini nanti Bu Rosa, apa yang disampaikan Bu Ania sudah tepat dulu. Monggo. Ini ceritanya dilaporkan temannya ya? Dilaporkan temannya. Ya karena tahu dari temannya. Ini namanya tutup Lingga atau Luffy? Terserah nanti. Luffy biasa. Aku tak Lingga kok bingung. Lingga biasa. Ya silakan. Sekarang gimana? Di Kendal. Di Kendal. Oke, bismillah. Mbak Luffy, kemarin itu kemana? Pulang sekolah. Yang keras ya. Kemarin pulang sekolah kemana? Itu Bu, main sama teman. Mainnya kemana? Ya. Itu sih jalan-jalan Bu. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Dulu pengen ngerti. Ke luar kota. Ke apa? Iya, ke arah timur. Naik apa? Kemarin sih sama teman-teman naik. Adalah Bu kita Rame-rame dulu. Naik bus. naik numpang. Numpang. Iya. Numpang bus atau numpang mobil atau gimana? Ya sama teman-teman kemarin rame-rame kita naik itu. Jadi di jalan gitu. Terus naik itu Bu biasa apa namanya? Naik kendaraan. Kendaraan truk maksudnya. Iya. Numpang truk. Iya. Bonek gitu. Iya. Iya Bu. Itu salah nggak? Sebenarnya gimana ya Bu ya? Saya nggak tahu itu. Oh gitu. Bahaya nggak? Bahaya. Bahaya ya. Bahaya untuk kamu dan teman-teman kamu. Iya. Kalau bahaya berarti salah nggak? Salah sih Bu. Salah iya. Nah, di sini Bu Nurul tidak mau cari siapa yang salah, siapa yang benar, mencari siapa yang yang bersalah, tapi kita pengen cari solusinya. Itu bahaya sekali, gitu kan? Iya, sorry. Oke. Kamu kan pasti punya alasannya. Kenapa kok sampai melakukan bonek seperti itu? Kira-kira alasannya apa? Sebenarnya alasannya yang pertama itu karena memang itu kan teman-teman saya dulu
karena pastinya mau gitu kan. Kan saya pikir juga nggak ada risiko salah satu itu memang itu atas nama ibu memang iya basis memang banyak bu dari sekolah-sekolah gitu. Dari sini banyak juga. Ya ada lah bu tapi Alasannya cuma kesenangan aja. iya Gak ada alasan lain. ya itu sih alasannya itu Solidaritas. begitu. Yakin Mas? Nilai-nilai. Kamu tahu nggak kalau solidaritas, ya solidaritas itu bagus ya. Ini supaya bagus. Tapi kan tidak pada tempatnya ya. Sambil mikir nggak apa-apa Ya ya. Bang. Terus kesenangan kayak gitu, itu kan membahayakan ya. Iya kan. Kalau kamu merasa solidaritas, jika tidak ikut nanti diancam temanmu, harusnya apa yang kamu lakukan selain membahayakan dirimu sendiri dengan mudah? Mungkin gimana mungkin saya harus gimana ya Bu? Ya mungkin tindakan saya mungkin kurang baik untuk solidaritas dan mungkin ancaman-ancaman atas nama sekolah kita katanya kalau misalkan nggak ada nanti bakal diancam mungkin tindakan saya yang benar dengan ikut mereka ikut tergabung itu mungkin kurang baik. Harusnya mungkin saya lebih memilih lapor mungkin bapak ibu mungkin Tindakan itu selain berbahaya, itu kan juga membawa nama, ya enggak? Kamu pakai seragam berarti membawa nama siapa? banyak sih bawa nama saya Hmm, bawa nama sekolah saya Iya, bahkan bisa jadi orang tua Iya. saya daerah saya mungkin iya. bisa jadi Banyak ya. Kalau itu tindakan yang salah dan itu membawa nama banyak pihak, harusnya kamu setelah ini kamu tahu salah, apa yang harus kamu perbuat? mungkin untuk kedepannya nggak mengulang lagi sih. Selain itu, Juga mungkin nanti juga ngasih tahu ke teman-teman mungkin hal yang harus kita lakukan ketika kita mendapat ancaman mungkin lebih baiknya kita karena kita masih anak lebih baiknya mungkin kita lakukan hal itu ada lagi, itu sih kan kamu membawa nama ya, membawa nama misalnya orang tua sekolah. Ketika kamu memik itu kan berarti nama pihak-pihak tersebut kan jadi jelek ya. iya. Berarti kamu harus apa? Ke sekolah atau ke orang tua minimal harus apa? Harus minta maaf Harus minta maaf. Ke sekolah ke jangan minta maaf juga ya. iya. Jadi mengulangi. Iya. Ya, tahu ya itu salah ya. Jadi jangan mengulangi lagi karena itu salah ya. Oke, tepuk tangan. Coba menurut Mbak Rosa sebagai evaluator gitu. Gimana Mbak Rosa? Oke, sudah sesuai step-stepnya tadi ya, karena apa namanya sebelumnya juga sudah di simulasi yang pertama. Kemudian apa ya? Tadi mungkin saya menganggapnya si pemeran link ya, link itu belum ikut banget apa ya Bu?
bonek ya. Sudah menyebutkan Iya. atau belum itu? Sudah. Itu Belum. oh belum cuma diusulkan dengan apa tersiratkan ingin mengarah ke situ tapi nggak pengen ngomong langsung bonek gitu. Lagi Mau bulat-bulat posisikan diri. jadi biar nggak ketahuan bonek gitu ya. Kelihatan kerannya ya. Soalnya ini biasanya anak kalau ditanya memang tidak langsung ke poin, muter-muter terus biar bingung gitu kan. Nah itu menurut saya itu sih Pak. Oke, good. Berarti sudah menuju ke segitiga restitusi. Ya. Itu suaranya. Ini saya juga melakukan simulasi segitiga restitusi sebagai tersangka utama yang kemarin si Sabitis, ya toh. Kemudian ini saya bawa saksi, ya sebagai Drew, ya sebagai orang suaranya. Ya. Ini seperti tadi juga Liri bingung juga. Harus dikasih ini mungkin Pak. Di sini intinya itulah. Ya baik, ya untuk kegiatan hari ini diseminasi budaya positif tadi yang sudah kita diskusikan bersama. Secara umum penyampaian budaya positif ini tujuan utamanya adalah fokus kepada bagaimana membuat kita sebagai guru memiliki posisi kontrol lebih dominannya di manajer, ya, dan mengedepankan keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Paling penting lagi adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, tidak berdasarkan hukuman. Adapun konsekuensi itu pun diarahkan ke keyakinan kelas atau kesepakatan bersama. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya, dan tentunya mohon maaf ya jika dalam penyampaian kurang tepat, tapi tujuan utama kita adalah insya Allah ini bermanfaat sebagai guru dan kita akan belajar sepanjang hayat. Mungkin suatu saat kita akan menemukan materi baru, ya tidak ada salahnya kita saling share lagi. Ya, kurang lebihnya begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.